Welcome back to my channel ya. Di sini gua mau mengupas tuntas dengan dunia perbisnisan yang bisa kalian ambil nilai positifnya dan bisa menjadikan motivasi buat kalian tetap semangat hidup. Di sini gua udah ada kedatangan narasumber gua, yaitu Abang Anton nih. Halo Abang Anton. Halo, sehat nih? Sehat, alhamdulillah ya. Di sini gua pengen tahu keseharian tentang dunia entertainment atau perbisnisan lu nih. Jadi gue mau menarik nih kayaknya thrifting nih. Gue mau tanya nih tentang thrifting nih. Thrifting nih apa sih? Thrifting itu baju second, baju bekas impor dari luar. Jadi lebih ke barangnya biasa original sama bahannya kan bagus. Iya. Itu lu ngambilnya kayak mana itu? Apa lusinan atau malam atau gimana tuh? Ceritanya sih awal mula gini, dulu itu pertama itu abang itu bukan usaha. Cuman coba-coba atau apa? Enggak, dulu itu karyawan. Kerja dulu abang itu karyawan swasta. Tapi waktu itu abang di bagian perusahaan finance, pembiayaan, leasing. Habis itu waktu itu pandemi. Oh, lu mulai bisnis ini pas awal COVID ya? Apa gimana? Enggak. Jadi pandemi dulu. Nah, Habis itu pas habis kontrak, abang habis kontrak. Jadi ya mau kamu kena abang tuh pemutusan hubungan kerja habis kontrak selesai. Nah, bukan PHK? bukan habis kontrak. Habis kontrak. Jadi akhirnya Ya lanjut. Jadi akhirnya abang yang nganggur waktu itu karena biasanya abang karyawan kerja, ini bingung abang kan, waduh dapat duit dari mana, keluarga kasih makan apa ini ya kan. Akhirnya abang main-main ke tempat teman-teman sharing usaha apa sih yang bagus gitu ya kan, yang dari banyak dari sembako dan lain-lain semuanya. Ada kawan abang bilang satu, usaha itu sebenarnya gampang, simple. Jadi usaha itu apa yang lo senengin. Nah di situ abang dapat poinnya, atau pikir apa yang abang suka untuk usaha kan. Iya. Akhirnya ya abang ingat abang itu seneng beli dari dulu SMA, seneng beli baju thrifting, di jaket, Semua itu thrifting semua. thrifting semua. Karena menurut abang satu harganya murah, dua kualitasnya bagus, dan barang-barangnya bisa original. Kalau hoki-hokian itu Iya. di situ Jackpotnya lah ya. jackpot. Waktu zaman dulu thrifting zaman dulu masih ibu-ibu yang jaga kan. Jadi kadang-kadang yang brand sama yang gak brand dicampur dengan harga sama. Jadi lumayan tuh kalau yang paham brand, yang paham kualitas bisa ngambil yang harga murah dengan brand yang bagus. Nah kayak gitu. Nah setelah itu mulai abang cari-cari info. Pertama usaha sih abang beli borongan dulu. Oh, borong ya semua apa nih? Bahasa brand apa campur? Ini campur contoh kayak karena belum ada uang kan, jadi dari 12 piece lusin. Oh iya. Lusin dari online shop atau dari toko offline. Di situ abang beli, abang mulai belajar mana sih cara jualnya. Karena emang abang juga seneng memang pakai barangnya kan. Mana cara jualnya, akhirnya abang mulai belajar e-commerce, online shop kayak Shopee, Tokopedia. Terus ada sampai ke marketplace Facebook, itu abang belajar. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke ke info yang lebih menarik lagi nih guys ya. Buat kalian yang baru gabung, yang belum klik tombol subscribe-nya ya, dibantu like, subscribe, komen, dan share. Oke, dan
ngasih komen aja lah tentang apa dunia kripto ini. Boleh tanya-tanya di bawah ya di komentar. Nah, terus apa namanya? Kan pertama nih, apa sih lu tuh kan habis kontrak ya, habis kontrak di perusahaan nih. Nah, lu kan lagi nggak punya uang tuh. Nah, lu tuh modalnya itu ngambil dari mana nih? Sebenarnya kan ada tabungan dikit-dikit. Oh iya. Terus cairin BPJS. Tenaga kerja itu ada kan, waktu tenaga kerja itu tiap ini pas keluar bisa cairin BPJS. Ah, iya, iya. Ya agak banyak, tapi lumayan lah untuk bertahan hidup berapa bulan. Nah disitulah di gamblingnya dicoba beli barang-barang itu lewat uang-uang itu. Tabungan dikit-dikit. Lu puter ya. Betul. Akhirnya karena kita belum ada toko, baru belinya borongan, pelan-pelan kok ternyata alhamdulillah ketemu, ada untungnya. Nah, di situ sudah mulai, dari situlah mulai berani untuk ngambil bal-balan. Itu mulai cari info supplier distributor bal ya, yang terpercaya, yang bagus dan harga bersaing. Nah, itu udah mulai ambil. Bal pertama yang saya beli Baludi. Oh, Budi ya. Jadi, nah itu mulai sampai rumah kita saring yang mana yang brand, mana yang biasa, mana yang kaki yang susah dijual, yang cacat. Nah di situ mulai ya kita kerjain sendiri lah, dari nyuci, dari ngepost foto untuk desain penjualan, pelan-pelan. Ya itu akhirnya dari e-commerce, Shopee, Lazada online jalan, marketplace jalan, sama toko offline udah ada. Gue penasaran sih sama ini apa namanya? Kok lu awal mula nih, lu kan karyawan. Nah, lu udah desain dari tempat kerja lu kenapa enggak ini kerja lagi gitu di tempat yang ya kayak perusahaan kan sekarang ini banyak sih perusahaan yang lain gitu, kenapa nggak lu coba masuk situ gitu? Mungkin gini gimana? Mungkin sebenarnya kerja sama usaha itu sama-sama bagus. Nah, Tapi pilihan aja kita memilih kemana gitu Iya. aja kan. Semuanya sama-sama bagus. Tapi mungkin ya dulu abang sebagai survei di perusahaan finance, abang itu sering ketemu orang yang mau ngambil mobilnya bagus kan, itu usaha, dia punya usaha kayak bos buah, iya. bos hasil bumi, yang lain-lain semua ya kan. Abang lihat kok mereka ini bisa ambil cicilan mobil dengan angsuran yang lumayan besar menurut abang, karena gaji abang dulu nggak nyampe segitu, kok bisa gitu kan. Oh, lu dari mata pandang lu sendiri aja. Apa Ini apa namanya? Modal lu buat ngambil bal itu berapa sih? awal pertama dulu bal itu sekitar 6,5 juta sampai 7 juta. Itu kan bukan modal yang kecil ya? Nah, Buat satu bal itu. iya, Buat satu bal. satu bal dan isinya satu Iya. brand. Satu bal itu berapa piece? Satu bal itu tergantung beda-beda ya. Yang paling pastinya sih antara 150 sampai 200 piece. Paling banyak 200 piece itu. Lebihnya nggak ada. Ya, Lebih dari 200. nggak bisa ditentukan, isinya beda-beda, tapi 150 sampai 200. Nah, mas, itu kan lu ngambil segitu ya. Nah, terus harus untungnya itu satu Budi ya waktu pertama kali ya. Budi itu berapa lu jual? Kita sih pakai hitungan awam ya. Dari modal kita beli itu dibagi berapa ratus
itu udah ketemu modal awal satu pakaian piece itu udah ketemu. Dari misal modal 6,5 juta, isinya misal 200 piece Ya, paling banyak ya. paling banyak misal 200 piece, berarti per piece nya rugi itu sekitar 30.000 ya, 25 sampai 30.000 sekitar itu. Jualnya berapa? Jadi gini, ada subsidi silang namanya Pak. Kadang-kadang pas kita buka, kalau kita hoki ya, kita hoki itu dalam 200 piece itu 150 piece itu brand bagus. Nah, jackpotnya ya. Jackpot itu bisa sampai 50 piece itu bagus, 40 piece bagus. Kalau jackpot itu satuannya berapa itu? Nah itu yang benar-benar Keuntungan besar ya? keuntungan besar. Jadi bisa 1 juta sampai 500 Buset. piece. Itu satu piece itu ya. Itu satu bal itu udah pasti ada jackpotnya. Pasti kalau yang beruntung ya sampai di 40 sampai 50 piece Tuh, dalam satu bal. coba. Jadi yang tadi belum temu di jawabannya nih. Gua nanya satu hoodie itu lu bisa jual berapa? Misalnya harganya dari sana itu misalnya 20.000 ya. Nah, lu jual di kota ini berapa gitu? Nah kalau untuk badan Ya, itu kan itu kepala tuh Ya. 500.000 sampai 1 juta itu cuan yang lumayan, cuan bagus lah. Kalau untuk yang sedang-sedang aja lebih bagus, itu simpel aja, kita kali 100% keuntungan. ada 100%. Misal modal katakan ini 20 ya, Ya. ya udah jual aja di 40. Kalau layak di 50 apa salah, 100% lebih keuntungan. Karena itu apa namanya? Lu menjual itu hanya harga suka-suka lah ya. Ada suka-suka. Ada suka-suka. Iya, nggak ada apa namanya? Patrol atau dari itu publik atau itu langsung lu sendiri ya ngasih harga ya. Bisa lu jual 100.000 bisa itu. Bisa kalau ada yang mau beli. Kalau nggak ada. Kalau ada yang mau beli masalahnya. Iya. Dia puas, barangnya bagus, dia beli ikhlas 100.000. Dan kita bisa 20 ya udah. Halal kok. Karena bisnis kan. Karena jual beli. Tapi gini, jangan salah. Ada yang harus lo pikirkan, ada di situ namanya kaki. Kaki itu istilahnya kaki ya. Iya, kaki. Ya, gimana? Itu maksudnya jaket yang jelek cacat. Oh, yang nggak ini ya, maksudnya layak ya dijual. susah ya dijual susah ya. untuk dijual. Lo harus mikirin kalau untungnya yang brand sama tengah yang masih bagus tuh enak jualnya. Iya, iya. Lo harus mikirin kakinya, barang susah jualnya. Jadi lebih baik jual rugi yang di kaki, subsidi dari keuntungan yang besar di brand kepala itu, yang brand sama yang di tengah itu. Kayak gitu. Itu kan bisa lo gini nih guys ya. Misalnya nih ada yang bagus nih, bagus sama yang jelek nih gandeng gitu. Beli satu gratis satu gitu. Dengan harga sekian. Bisa Ya. cuman kan kadang-kadang orang ada yang cuma beli satu. Nah, Nah, tergantung budget mereka, kita nggak bisa memaksakan mereka harus beli satu bagus satu jelek, karena orang kan pasti nggak mau beli. Tapi ya dengan cara mungkin gini, gue jual yang jelek itu dengan rugi. Yang penting misal kata lo tadi modal 20, iya. ya udah gue jual 10, 15, ada yang mau apa salahnya. Ya, karena kita tadi udah ngambil keuntungan yang dari yang bagus tadi ya. Dari yang bagus sampai 100% lebih, sampai Iya. bisa sampai 500%. Ya sama aja lah ya. Ya hitung-hitungan subsidinya. Modal udah pulang, keuntungan juga udah datang ya. Ya, kayak gitu lah. Lu tuh jualnya itu lu kan ngambilnya banyak ya kan? Ya. Pasti banyak nih. Nah lu tuh sendiri atau ada tim? Apa gimana? Ya gua dulu ya sendiri, Sendiri? Di rumah apa ada toko atau gimana? belum ada sama sekali, masih di rumah, Di rumah? nyetir sendiri. Si berantakan banget ya?
Tantangan banget, kusut banget. kusut bener, ada nyortir sendiri, nyuci sendiri, terus nyetrika Sendiri. dibantuin istri lah ya, Oh. bantuin istri, ngerjain berdua, akhirnya moto ya sendiri, ya kayak gitulah. Ngejualnya di rumah atau online atau gimana? Ya karena kita dulu pertama kali belum punya toko, nggak ada modal untuk ngambil toko atau nyewa toko, jadi ya bener-bener total di online. Itu di Facebook atau Shopee gimana? Eh, Awal mula nih lu ngedarin pakaian lu tuh biar orang-orang itu tahu kalau itu jual hoodie atau thrifting yang lainnya gitu. awal mula itu yang biar agak cepat perputarannya itu lewat marketplace Facebook. Oh, di Facebook ya? Nah, jadi COD-an, kadang-kadang COD-an, agak jauh nggak apa-apa deh, yang penting untung. Itu COD ini, sistem COD ini kan agak berat ya. Kita harus ikutin kata konsumen ya. Ya. Nah, misalnya katanya COD di sini jauh nih menurut lu nih, harus makan waktu dan bensin nih. Lu ini nggak sih gas apa nggak? Sekarang gini, Bang. Kalau lu nggak gas lu nggak makan, dapur lu nggak ngebul. Iya juga. Mana? Dia digas. Itu masih covid ya itu ya? Itu masih kopi, Masih covid. masih PPKM. PPKM banget. Jadi berat bener ya. Wah, luar biasa. Jadi cari untung 10-20 pun di COD-in hajar. Itu untungnya tuh habis bensin. Setidaknya Ya nggak sih? ya nggak gitu sih, kita berpikirnya nggak bisa begitu. Setidaknya setelah dia beli barang kita, dia puas pelayanan kita, besok lagi dia cari kita, Oh iya, pasti balik lagi lah pasti gitu ya. balik lagi. Karena memang harganya juga terjangkau, kualitasnya juga baik, ya. Pelayanan juga baik. Pelayanan juga bagus, positif balik lagi orang itu. Tapi pernah nggak ada orang itu ke rumah gitu atau apa namanya nggak COD gitu, orang itu langsung ke rumah lu gitu, Ya. cek sendiri. Ya awalnya sih kita tawarkan ke rumah, tapi kan orang itu biasa males jauh, jadi ngajak deket COD. Iya, apalagi lagi PPKM tuh orang tuh lagi males keluar ya. Ya, Mana ketat betul ya. tapi jangan salah, setelah kejadian COD itu, akhirnya mereka mau ke rumah yang untuk pembelian Karena kedua dan ketiga. Penasaran ya. Ya. Masa kan bukan ngepost kan barang itu. Positif orang itu mikir selain barang itu pasti masih ada. Ya Ya kan. kan? Nah orang itu maksud gue itu kalau langsung ke rumah lu, jadi bebas dia orang tuh lu. Bisa leluasa milih gitu ya di situ ya. Ya. Bisa langsung melihat langsung gitu. Makin banyak pilihan. Iya. Gue minum dulu nih ya. Silakan Bang Akbar. Ya, minum aja biar relax gitu ya. Minum kita ya. Jadi sekarang apa namanya ibaratnya modalnya itu udah berapa? Apa sih penghasilannya lu? Lu tuh ngitung penghasilan tuh kayak mana gitu? Kan satu bal nih harganya berapa nih? 6,5 juta. 6 juta setengah kan ya. Nah dalam jangka satu bulan tuh balik nggak? Atau lebih dari modal? Kemarin itu pertama kali awal usaha, balik Balik. 1 bulan. Pertama kali lu ngambil, itu langsung dalam jangka satu bulan langsung balik. Langsung balik. Tinggal ada untung-untung dikit dan sisa berapa ratus piece. Oh, dari sekian banyak list itu, itu lu dalam satu bulan udah kembali modal, terus barangnya juga masih ada. Masih sisa sekitar 100 Berarti piece. nggak habis gitu ya? Nah, Berarti lu bisa next ya gitu ya, ngambil barang lagi gitu. iya. Ya, Jadi setelah balik modal dan sisa berapa ratus pisan itu, kita ngambil baru lagi, satu bal baru lagi, udah lagi misalnya. Jadi kita campur dengan keuntungan kita. Kita campur barang baru itu dengan tinggal barang untung. Tapi
tapi barang untung itu tetap jual dengan harga yang oke, ngasih 100%an itu. Jangan langsung mentang-mentang udah untung ya jual murah-murah bener, enggak, karena memang masih bagus-bagus juga kan. Jadi ya Apa lu bagi-bagiin gitu ya? enggak dong. Ya kalau udah baik, udah omset udah bagus, apa salahnya bagi-bagi. Tapi kalau masih merintis ya disitulah tadi modal sudah balik, ambil lagi. Nah, jadi bisa dapat berapa ratus piece baru lagi, 200 piece, sisa 100 piece itu dicampur lagi. Nah ini ya Pak, rahasianya bisnis itu apa sih? Sebenarnya rahasianya itu tekun aja, bulat, Bulat ya kita apa sih, konsisten lah itu. konsisten. Itu memang perlu dibutuhkan sih. Jadi memang benar kita usaha, waktunya bebas. Iya. Tapi memang nggak ada waktu istirahat lagi. Mau dari pagi sampai siang sampai malam ya masih kerja terus, dari online-nya juga Gaskan terus ya. gaskan terus. Kayak online nih, online itu kan di marketplace gitu ya. Itu harus update terus gitu ya. Iya, harus santai. Lu fotoin satu-satu baju itu paling susah bener sih, saya gua tahu juga ya. Karena kita, aduh, kerjaan itu memang simple tapi bikin males gitu loh. Bener gak sih? Satu hoodie, lu foto dengan pose yang bagus ya kan ya. Ya, Nah, terus apa namanya, posting lagi. Besoknya lu foto lagi, belum lu ngedit teksnya semuanya itu, aduh itu lu sendiri itu. iya. Tapi gitu lagi, balik lagi tadi Pak. Nah, Kalau lu suka sama pekerjaan itu, iya. itu rasa lu seneng. Iya sih, iya. Tapi karena buat orang yang awam gitu loh ya, jadi kayak, oh, kayak gak ada kerjaan aja sih gitu ya. Apalagi lu sudah ngasih cuan di situ, Iya benar. itu Mau tambah sprint lagi ya. semangat. Setiap hari posting, nyuci, terus dia buka kalau tadi ya, gosok, sama apa, packing. Nih kalau misalnya nih ada yang beli nih, bisa beli apa sih, satu hoodie itu belinya, dia kan beli nih, itu lu langsung bungkus. Nah, cara pembungkusannya lo, packingnya itu lu bungkus atau kayak di sistem orang kayak di online Shopee ya. Shopee itu kan kita dibungkus udah rapi baru diantar konsumennya. Itu lu kayak mana? Apa kayak gitu, apa langsung hoodie aja taruh di apa, langsung resekin kasih gitu enggak? Enggak dong, Enggak. kan ya kalau biasanya kalau Shopee, e-commerce itu yang beli orang jauh-jauh. Iya. Nah, kalau yang buat COD itu kan di sekitaran daerah ini aja, ada Jabodetabek kan. enggak, COD itu juga bisa pakai Shopee. Bisa pakai Shopee. Jadi ada aplikasi di Shopee itu aktifin COD. Iya, ini maksud gua yang di marketplace. Oh, yang daerah-daerah Lampung aja ya, daerah kita itu. Iya. Ya itu tergantung dia mau ke outlet kita apa dia mau COD. Nah, kalau COD, Kalau COD dulu kan gue jalan sendiri, nah, samperin rumah dia, ngasih barangnya, terima uangnya. ya. Kalau sekarang dikit-dikit lah gue udah punya kurir, Udah ada kurir sendiri ya. ada kurir sendiri, Mantap. kecil-kecilan. Jadi setiap apa pengiriman ada upah dari kurir itu buat ngantar ke tempat dia. Pernah nggak ada konsumen yang bawel gitu, kritik yang banyak, tapi apa sih, nanya-nanya doang gitu ya, ngabisin waktu, terus nggak beli gitu? Pernah nggak? Ya pasti susah senengnya banyak lah Pak, ya. Yang sudah diantar nggak Itu jadi. bikin naik darah bener tuh ya. Aslinya. Iya kan, udah Aslinya. tanya-tanya, udah minta foto-foto barang ya kan, udah kita milih-milih tuh kan, pasti lu moto-moto itu banyak kan kalau Iya. yang itu kan, lu harus pilihin sesuai sama yang dia minta kan, lu kirimin sama dia, terus lu jelasin, dia nggak beli gitu. Pernah nggak? Pastilah. Pasti ya. Pasti pernah. Dengan alasan ya udah bang, saya tanya-tanya dulu ya. Nanti PHP. iya PHP ya. Pasti pernah Pak. Sampai malah pun kadang sudah diantar nggak jadi.
udah lu ke lokasi dia nggak datang, Dia bukan nggak datang, di cancel atau dia lihat dia nggak jadi beli. Ada juga. ada. Kalau udah jauh-jauh nganter, itulah susah senengnya. Jadi sampai sekarang masih ada nggak ini? Kalau sekarang gue tanya kurir sih udah nggak terlalu ya. Nggak terlalu ya, karena bukan lu lagi nganter ya, Ya, ada kurir ya. Jadi ya, kalau ada apa-apa kurir yang nyamuk pasti kayak gitu kan. Karena jadi kurir ini berat tuh. kurir di Amuk, Lu dapet duitnya balik ke sini pas nggak jadi ya kurir ya gue amuk gitu ya. double ya kurir ya. Nah, buat kalian yang kerjanya kurir, dia tetap semangat terus ya, jangan berkecil hati lah. Sprint, karena kurir itu buat gua pahlawan super, the power of mak-mak. Ya, karena bawel-bawel banget ya orang-orang itu asli. Jadi di sini udah ini apa sih namanya, keuntungan dari Budi semuanya alhamdulillah udah kembali ke dalam jangka 1 bulan. Nah dalam jangka 1 bulan ini itu bisa ngasilin berapa sih cuannya? Dia pertama kali usaha dulu, ya itu tadi 1 bulan pertama bisa balikin ke 6,5 juta. Ya, enggak ditotalin modal kan banyak nih teman-teman kita nih yang di sana tuh kayak apa sih, apalagi yang hobi beli nih, pasti dia orang tanya sih berapa sih keuntungan jual beli setiap bulannya, apa berapa kali lo closingnya kan, pasti dia orang tuh penasaran. Ditotalin dari modal nyampe keuntungan beratnya nyampe puluhan juta nggak itu? Kalau untuk sekarang karena modal juga udah puluhan, ya lumayan lah. Bisa nyampe 20, 30, 40 Ya, sekitar segitu. Ya, ya nggak sebutin aja gitu loh, nggak apa-apa, sebutin aja berapa. di normal ya Nah, sampai di 20. 20. Pernah lebih nggak dari 20? Pernah diramenya banget waktu itu momen mungkin ya. Nah, Apa hoki kali sampai di 30 30 1 bulan, 1 bulan. kali 1 tahun berapa? Ya, Sampai 100 ya itu mungkin ya. ya itu lagi rame lah, lagi hoki lah. Ya kalau kita ngitung rame terus, ya sepinya kapan gitu ya? Pasti banyak lah sepinya daripada ramenya ya. Nggak gitu, Nggak tentu. konsisten. Kalau konsisten hampir tiap hari, mudah-mudahan bisa keluar. Bisa keluar. Jadi semuanya ditampung dari marketplace, misalnya Facebook Ciudian, dibantu kurir, Ya. terus dari Shopee, Tokopedia, ada yang beli, terus dari outlet offline, dibantu mbaknya karyawan, ada yang beli. Nih pernah nggak lu tuh bisnis Budi ini ada yang nggak seneng nih, ada yang hujat, ada yang kayak ngapain sih kayak gini ngabisin waktu, mending lu kerja kayak gini gitu, pernah nggak? Ada yang jerumusin gitu, nggak seneng sama lu gitu? Ya dulu awalnya semuanya hampir rata-rata nentang. Tentang ya. Jadi ya sebelum mulai usaha tuh ditakut-takutin lah. Iya. Contoh misalnya dari orang tua sendiri, Oh orang tua lu juga pernah komplain? komplain. Karena mungkin menurut mereka karyawan tuh lebih baik, Iya. lebih aman, lebih safety gitu loh. Jadi udahlah kerja yang baik, yang benar di perusahaan dan nanti berkarir. Bisa naik jabatan gitu ya, pikir orang tua ya. Ya, jadi kan kita ada pilihan hidup. Iyalah, karena yang jalan itu kan kita ya. Gitu ya. Ya, jadi ya di mereka komplain, usaha apa sih jual baju bekas kayak gitu? Atau Bisa misalnya bilang baju ini ya Pak, baju nggak guna pernah ya? ya baju nggak guna, terus dibilang orang sampah. Banyak ya cobaannya. Oh banyak. Nah dari orang tua sendiri dia orang udah tuh apa usaha kayak gitu. Nah, Terus akhirnya sahabat-sahabat itu juga. sahabat juga mereka ya mungkin niatnya baik ya, khawatir
uang gede kalau nggak kejual kayak mana. Iya ya, pasti langsung terpuruk ya. Makin down makin terpuruk kan. Jadi mereka bilang kalau main drifting harus banyak channel drifting, terus harus banyak kenalan dan lain-lain ya kan. Tapi ya itu tadi sih, kita udah tekad kan, makin kita ditekan lah ya bahasanya begitu ya, semakin kita ditekan lah kita makin pengen buktiin. Dan sekarang terbukti semua itu. Alhamdulillah. Sekarang mereka ada yang nanya Gimana sih caranya gitu-gitu ya? Pasti ada ya. Ada, Kalau bisa kayak gini-gini gitu ya. ya sahabat mulai nanya kayak mana usaha mulainya, dan orang tua yang lihat dan ya senang. Karena sekecil apapun usaha, kalau kita jadi bosnya, itulah apa namanya? Mantep lah ya gitu ya. Kita lah bosnya gitu lah ya. Iya, sekecil apapun usaha, kalau bisa kan kita udah jadi bos dari usaha itu, daripada kita kerja di perusahaan yang gede tapi kita karyawan ya. Ya, ya tapi enggak lah. Enggak. Semua itu sama kok. Usaha bagus, Iya. karyawan kerja bagus. Cuman memang pilihan hidup aja. Tapi yang lebih bagus lagi ya kayak ini gitu ya. Ya itu pilihan. Ya balik lagi ke Ya pilihan. karena orang juga sih, menurut gua banyak yang pengen buka usaha sendiri, mandiri. Banyak sih sebenarnya pengen kayak gitu. Cuman satu sih, untuk dana mungkin ya. Ya nggak semua orang itu nggak bisa instan. Iya. Semua itu dari nol, dari kecil. Mm-mm. Tapi yang penting harus lihat progresnya dalam usaha itu. Jadi kalau ada progres yang Ya. baik, ya mulai dikembangin. Oh. Jadi sekarang udah ada aplikasi apa nih penjualannya nih? Sekarang sih fokus di baru 2 sih ya. Nah, Di Shopee sama Tokopedia. media. Nah buat kalian yang pengen nyoba atau pengen berlangganan langsung di Shopee-nya Abang Anton ini sama Tokopedia, di link deskripsi udah gua sediain tuh link Shopee, Tokopedia, sama IG-nya juga nih. Ada IG kan Bang ya? Apa nih nama IG-nya nih? IG-nya AHS Trips Tour. AS Strip Tour ya, kalian bisa cek di situ, pasti updatean produk-produk baru pasti ada di sana buat kalian yang pengen, khususnya di wilayah Lampung ya. Ini karena kita ada di Lampung, kalian bisa cek sendiri di situ. Oke. Di sini cukup kayaknya apa namanya pembicaraan kita ya. Kita next ke video selanjutnya ya. Buat kalian yang masih penasaran, terus saksikan apa namanya, tetap bersama kami ya di channel ANA Drifting Store. Di sini kita bakal mengupas ke dunia driftingan, terus dunia apa namanya perbisnisan lah yang kecil-kecil, mulai dari nol sampai sekarang penghasilannya sampai puluhan juta ya. Ya, sampai puluhan juta tuh, menarik bener kan. Buat kalian yang bingung nih mau kerja apa gitu kan, mau kerja sana gua kayaknya nggak cocok mau apa, ya kita bisa tanya-tanya di sini. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.